besok kita akan mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Oke teman-teman, demikian firman Tuhan yang kita baca sore hari ini, yang ditulis oleh Paulus. Teman-teman, saya dikasih tema oleh pengurus CMF tentang Lati. Saya baca lirik Lati, terus saya ngelihat, oh, gimana ya, intinya itu toxic relationship ya. Saya baca ada satu jurnal dari peneliti di Jawa Timur, salah satu universitas negeri di Jawa Timur, dia bilang kayak gini, rentan anak-anak yang masuk dalam toxic relationship ini ada 18 sampai 30 tahun. Berarti usia-usia produktif ya. Namun begini teman-teman, dalam bacaan ini memperlihatkan relasi Yesus dengan Allah. Kita ngomongin relasi, kita lihat di bacaan ini di 1 Korintus 15 ayat 28 sampai 34 itu dia ngomongin ada dua relasi yang saya dapat. Yang pertama, relasi Yesus dengan Allah di ayatnya yang ke-28. Paulus bilang gini, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ada satu relasi yang baik antara Yesus dengan Allah. Itu relasi yang pertama. Yang kedua, di dalam bacaan ini juga memperlihatkan relasinya Paulus dengan Kristus. Bahwa Paulus bilang kayak gini, di ayat yang 32 dia bilang kayak gini, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, mendingan Paulus berjuang melawan binatang di Efesus gitu loh. Ngapain gitu loh, berjuang untuk Kristus. Jadi ada dua relasi yang sangat erat hubungannya dijelaskan di dalam bacaan ini. Nah, yang menarik gini, demi kemuliaan Allah, Yesus ini rela mati demi kita, demi dosa kita, supaya kemuliaan Allah itu dinyatakan. Yang kedua, kita tahu cerita Paulus akhirnya rela mati demi Injil itu kita dengarkan hari ini. Nah, saya akhirnya merenungkan bagian ini dan mendapatkan dua prinsip yang teguh dipegang oleh Paulus. Dua prinsip ini yang juga dicontohkan langsung oleh Yesus. Yang pertama adalah menyangkal diri. Posisi menyangkal diri ini kesediaan untuk tidak memprioritaskan diri dan hanya memprioritaskan Allah. Yesus yang pada saat itu adalah manusia juga, bisa aja dia sebagai manusianya dia memprioritaskan dirinya. Atau Paulus dari keturunan orang yang benar, yang pada saat itu menurut dia ngapain sih dia membantai seluruh orang yang percaya pada Kristus, tapi dia menyangkal diri demi Kristus. Dan yang kedua, yang sejalan dengan itu dalam prinsip ini yang diambil oleh, yang bisa kita pelajari sama-sama, yaitu memikul salib. Jadi ketika kita menyangkal diri, itu sudah otomatis kita akan memikul salib. Di mana ada kesediaan untuk hidup tidak nyaman dan menderita. Bahkan seperti Paulus meninggalkan hidupnya yang lama dan berakhir menjadi martir demi Injil diberitakan ke seluruh negeri. Ini adalah kedua prinsip hidup yang harusnya kita juga sama-sama lakukan sebagai orang Kristen yang percaya dengan Kristus. Dimana yang pertama kita menyangkal diri dan memikul salib itu. Namun pertanyaannya, lanjutannya lagi, pasti pada bilang, tapi kan saya bukan Paulus, saya juga bukan Yesus apalagi gitu loh. Nah, tapi kita sekarang gini, melihat bagaimana sih relasi kita dengan Allah selama ini sampai bisa mencapai prinsip itu ya. Kita bagaimana melihat relasi kita dengan Allah? Apakah relasi kita dengan Allah sudah baik? Nah, bicara soal toxic relationship ya, teman-teman. Kita tidak usah melihat terlalu jauh, teman saya ini kayaknya toxic deh, atau ini mungkin toxic deh. Saya mau kita melihat itu ke diri kita dulu gitu. Karena potensi menjadi toxic relationship itu berpotensi kepada kita yang punya perasaan dan punya pemikiran gitu. Kita setiap hari berubah-ubah dan keadaan mengubah kita, akhirnya kita pun juga pasti punya potensi menjadi toxic tersebut. Maka sekarang saya mau mengajak kita semua
untuk melihat relasi kita apakah sudah baik dengan Allah atau tidak. Teman-teman, bagaimana cara melihat relasi itu sudah baik atau tidak? Ada 3 hal yang saya klasifikasikan, ya. Saya tarik, kenapa kita bisa disebut toksik? Apa yang menyebabkan toksik itu terjadi? Yang pertama, kesombongan dan gengsi. Kadang-kadang karena kita merasa mempunyai sesuatu lebih, rasanya pantas saya sombong atas hal tersebut. Biasanya, apalagi kalau misalnya hal itu kita usahakan sendiri. Nggak apa-apa dong saya sombong, nggak apa-apa dong saya meninggi tentang hal ini. Karena apa ya, ini saya udah usahain sendiri, saya udah berjuang sendiri, jadi nggak apa-apa. Nah, saking terlalu sering meninggi, saking terlalu sering menganggap diri layak, sampai akhirnya gengsi rasanya. Mengaku dan kita tuh suka jadi sulit mengakui orang lain dan memuji orang lain. Aku aja deh pokoknya yang harus dipuji karena apa yang kulakukan. Padahal kan sebenarnya mungkin kalau kita bisa melihat lebih luas, ada orang sebenarnya yang lebih tinggi dari kita gitu. Cuman karena hasil kerja kita, jadi kayaknya nggak bisa deh dibandingkan dengan orang lain. Hati-hati. Ini kecenderungan yang pertama. Yang kedua, kebalikannya, yaitu kayak minder dan punya rasa takut yang berlebihan. Ini kebalikan dari yang sebelumnya kesombongan dan gengsi. Segalanya rasanya yang kita lakukan tuh kayaknya nggak cukup gitu loh. Takut kalau buat gini salah, buat begitu salah, sampai akhirnya tiba di titik nggak mau gerak. Ya udahlah, begini aja, dan akhirnya kita di situ-situ aja dan merasa bahwa orang-orang di sekitar kita itu adalah yang keliru. Dan fokus kita malah mengubah orang-orang di sekitar kita. Malah berharap dunia ini yang berubah menurut kehendak kita. Padahal seharusnya kan kita yang berubah menurut pandangan Allah. Kalau misalnya kita punya relasi yang baik dengan Tuhan. Tapi biasanya kecenderungan yang kedua ini juga terjadi. Nah, dari kedua kecenderungan ini biasanya berakibat satu hal dasar yang kita rasakan yang pada akhirnya berakhir cukup fatal, yaitu keegoisan dan kebencian. Jadi perasaan-perasaan sombong, gengsi, minder, takut ngapa-ngapain yang berlebihan, itu akhirnya sampai di titik egoisan yang tinggi dan kita sampai ada benci gitu loh sama orang. Semuanya harus saya tidak prioritas itu harus saya aja yang ngelakuin gitu loh. Sampai kita nggak bisa ngeliat hal lain dan sibuk dengan diri kita sendiri. Hati-hati teman-teman, karena keegoisan dan kebencian ini tuh adalah perasaan yang paling pertama muncul. Kecenderungan yang pertama akhirnya kita bisa melihat bahwa apakah saya ini toksik atau enggak gitu loh. Berakhir yang cukup fatal. Nah, teman-teman, mungkin banyak kecenderungan-kecenderungan yang lain yang akhirnya di dalam relasi, ini relasi bukan hanya dengan pacar aja ya, bisa relasi kita dengan teman, relasi dengan orang tua, relasi dengan siapa aja. Banyak yang pada akhirnya sekarang ini kita bisa lihat bahwa di dalam relasi berpacaran sampai pukul-pukul, bahkan tidak jarang ada yang sampai melakukan kekerasan yang cukup fatal. Dan kalau misalnya teman-teman sekarang atau punya teman yang berada di toxic relationship seperti ini, dan mungkin bingung bagaimana caranya untuk keluar dari keadaan ini. Apakah mudah? Tentu tidak. Karena ketika kecenderungan yang saya bilang di awal tadi, itu tuh pasti terjadi nggak sehari 2 hari. Itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, dan akhirnya ketika kita sudah merasa banyak dirugikan, kita baru sadar, oh ini ternyata toxic ya. Pokoknya toxic relationship outputnya merugikan. Maka ada hal yang harus kita pahami sama-sama. Yang saya mau kita semua mengerti bahwa
teman-teman, manusia memang mengecewakan. Toh kita semua hidup di dalam dosa. Maka kita tidak bisa bersandar kepada manusia yang berdosa itu juga. Bersandarlah kepada Dia yang tidak berdosa, diam di dalam Dia. Bagaimana sih caranya? Mungkin teman-teman pikir, klasik sekali sih pasti cara-caranya. Ya saya bilang, waktu saya buat ini juga saya merasa kayak, biasa banget sih dibilang kayak gini. Bagaimana keluar dari itu? Yang pertama ya berdoa. Teman-teman, berdoalah terus dan taruh masalah ini. Kalau misalnya teman-teman sudah berada di sini atau punya teman-teman atau kenalan yang berada dalam toxic relationship ini, doakanlah. Jangan berdoa sampai doamu dikabulkan saja. Tapi berdoalah sampai yang kita dengar hanya suara Tuhan. Sulit memang, tapi bukan berarti nggak bisa. Teruslah hidup di dalam Tuhan. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, ketika kita punya waktu doa yang baik, maka milikilah waktu teduh yang juga baik. Kenapa? Karena waktu teduh ini adalah waktu di mana kita merefreshing hari. Kalau saya secara pribadi, waktu teduh itu saya pakai untuk melihat bahwa hari yang saya mulai ini, saya mulai dengan Tuhan, gitu loh. Kita start hari dengan joy and grateful, merenungkan bagian firman Tuhan, mensyukuri hal-hal yang kita lakukan, dan menyadari sekaligus mengintrospeksi. Kira-kira kemarin saya udah buat apa ya? Kemarin saya ketemu siapa? Kemarin apakah saya menyakiti orang lain? Apakah kemarin saya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Waktu saat teduh ini sangat membantu kita untuk menceklis perbuatan-perbuatan kita hari lepas hari. Maka kenapa saat teduh selalu disarankan setiap hari, bukan seminggu sekali, apalagi setahun sekali, kawan-kawan, jangan. Lalu outputnya apa dari kita udah tahu ada kita semua punya potensi menjadi toksik. Lalu ada cara yang Tuhan berikan untuk bagaimana kita keluar dari toksik itu. Outputnya apa? Supaya kita, saya dan teman-teman ini, kita akan tahu bahwa kita ini loh berharga. Berharga karena apa? Karena kita diciptakan oleh Allah, dan kita berharga bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri atau menyenangkan orang lain, enggak. Tapi kita berharga dan diciptakan untuk menyenangkan Allah saja. Itulah mengapa bagian ini penting untuk dibicarakan, karena memang isu-isu toksik ini sampai sekarang sudah sangat luas gitu loh. Kalau kita tidak kembali kepada melihat pencipta kita, itu akan sulit kita melihat bagaimana kasih itu nyata dalam setiap kita. Nah, bagaimana caranya? Ya setelah kita melakukan berdoa dengan baik, setelah kita punya waktu saat teduh yang baik, maka perlahan-lahan prinsip menyangkal diri dan memikul salib itu bisa kita lakukan. Nah, sekarang tadi saya sudah cukup menjelaskan di awal bahwa kita belajar soal prinsip yang Paulus dan Yesus ajarkan. Potensi kita mungkin bisa aja menjadi toxic relationship. Entah relationship kita kepada teman, kepada keluarga, bahkan mungkin bisa jadi relationship kita sendiri gitu loh. Kita dengan diri kita sendiri. Kecenderungan itu bisa kita selesaikan ya dengan mengandalkan Allah saja. Itu satu-satunya jalan. Nah, teman-teman, saya mau mengajak kita semua, boleh teman-teman mengambil duduk yang santai, rileks. Teman-teman mengambil posisi duduk yang rileks dan kita sama-sama bertanya kepada diri kita sendiri. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah per hari ini kita sudah melakukan kedua prinsip itu dengan benar?
apakah kita sebagai orang Kristen, apakah kita sudah menyangkal diri kita dan memikul salib itu? Teman-teman tidak perlu menjawab. Saya secara pribadi sampai hari ini pun masih merenungkan bagian ini. Setiap hari berjuang dan berusaha agar saya bisa menyangkal diri saya dan hanya kemuliaan Kristus saja yang ada. Dan saya berharap teman-teman juga melakukan hal yang sama. Maka jika sampai hari ini mungkin kita masih punya kecenderungan atau potensi menjadi toksik di dalam diri kita atau di dalam relasi kita, saya mau kasih satu di ayat yang terakhir tuh bilang kayak gini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya kenapa saya terus menekankan bahwa yang paling penting adalah pergaulan yang baik itu bukan dengan teman-teman rohani saja ya guys. Pergaulan yang paling baik adalah dengan Kristus saja. Teman-teman rohani, teman-teman PMK, teman-teman pengurus, itu bonus kalau kita mau memberikan diri kepada Tuhan. Maka pergaulan yang baik di sini yang dimaksud, kebiasaan yang baik yang dimaksud di sini adalah teruslah berlaku, hiduplah dengan Allah. Maka supaya apa? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 20b sampai 21 bilang gini. Itu Paulus juga bilang bahwa dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita bisa dibenarkan oleh Allah. Ini ngomongin relasi juga kawan-kawan. Allah sudah memberikan anaknya untuk memperbaiki relasi kita dengan Allah. Maka bukankah seharusnya kita pun memberikan diri kita berdamai dengan Allah? Semua ini keputusan kita sendiri ya, keputusan teman-teman, mau nggak berdamai, mau nggak memberi diri, mau nggak memikul salib, mau nggak memberi diri untuk terus diproses. Saya percaya tidak mudah, sungguh tidak mudah. Namun ketika kita mau melakukan itu, paling tidak kita secara pribadi tidak menjadi toksik itu sendiri. Kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin masih berada dalam toxic relation itu sendiri, berbalik arah dan bertobatlah. Mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya bagikan terkait toxic relationship dan terkait renungan di sore hari ini. Dan kiranya kita semua boleh terus belajar dan terus berproses di dalam Kristus. Dan kiranya pertanyaan penuntut kita yang tadi, yang setelah saya bilang, apakah per hari ini sudah melakukan kedua prinsip itu dengan baik dan benar, kiranya boleh terus kita pertanyakan itu setiap hari lepas hari dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur